メだ。逃げろ。変な可能性がある。Penguasa Alam Kayangan, Bab 34, Judul, Batas Hidup dan Mati. Gunawan duduk di tempat dan memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, ekspresinya menjadi sangat tenang saat hatinya dikosongkan. Selain rasa lapar, kegembiraan karena menerima pusat cakra yang baru juga benar-benar memudar. Pikiran dan kesadarannya terpusat di tengah rangkaian pusat cakra baru di dalam tubuhnya. Karena dua masa hidupnya berkultivasi di jalan tenaga dalam, dia tidak lagi membutuhkan bimbingan orang lain saat maju dari Zero to Hero. Gelombang pertama tenaga dalam pada pusat cakra berasal dari vitalitas seseorang. Tepatnya dengan perlahan menarik vitalitas seseorang sedikit demi sedikit ke dalam pusat cakra, perlahan-lahan akan berubah menjadi kekuatan energi. Begitu pusat cakra terisi penuh dengan kekuatan energi ini, itu akan menjadi langkah pertama menjadi tenaga dalam dari ranah fondasi. Praktisi dengan bakat biasa-biasa saja dibutuhkan sekitar setengah tahun untuk proses ini. Praktisi dengan bakat hebat bisa menyelesaikannya dalam waktu 3-4 bulan. Setelah fondasi yang sangat penting ini selesai, seseorang kemudian dapat terus berkultivasi lebih lanjut dengan menyerap vitalitas dari langit dan bumi. Tidak ada jalan di sekitar proses ini karena hanya setelah secara resmi memasuki ranah fondasi, tergantung kemampuan seseorang untuk menggunakan pusat cakra mereka untuk menyerap vitalitas langit dan bumi. Di tengah keheningan, energi tenaga dalam mulai mengembun di pusat cakra Gunawan. Dengan ke-50 pusat meridian terbuka, vitalitas dari tubuhnya diserap dari 54 arah sekaligus. Kecepatannya secepat yang bisa dibayangkan. Sebelum Rumini masuk ke mutiara racun surgawi, dia menyuruh Gunawan untuk tidak mengganggunya dalam 3 hari. Namun dia tidak menduga bahwa setelah dia terbangun dari tidurnya, 7 hari telah berlalu. Setelah jatuh tertidur lelap di dalam mutiara racun surgawi selama 7 hari terakhir, efek samping negatif dari menggunakan tenaga dalam sebelumnya akhirnya benar-benar dihilangkan. Dia melihat ke arah Gunawan dari dalam mutiara racun surgawi dan mengeluarkan suara dari bibirnya yang merah jambu setelah beberapa saat. Gunung naga api, air terjun di antara pegunungan. Di dinding gunung itu sekitar 2-300 meter, air terjun raksasa mengalir dan jatuh ke kolam di bawahnya, menyebabkan kabut naik ke udara. Suara memekakkan telinga yang besar seperti gemuruh guntur yang terdengar jauh. Di tepi air terjun, seorang pemuda bertubuh telanjang saat ini berjalan selangkah demi selangkah menuju air yang terlihat seperti jatuh dari surga. Semua tenaga dalam dilepaskan sementara melindungi kepalanya dan punggungnya. Sosoknya tampak sangat kecil di bawah air raksasa ini. Meski ketinggian air terjun ini tidak terlalu konyol, kekuatan air yang menerjang masih cukup dengan mudah menghancurkan tubuh seseorang menjadi beberapa bagian. Namun pemuda tersebut melanjutkan tanpa peduli dan berjalan menuju batu besar yang telah dihancurkan oleh air terjun. Saat Rumini meninggalkan mutiara racun surgawi, yang dilihatnya persis seperti ini. Dia melihat ketinggian air terjun, dan alis seperti bulannya sedikit terangkat. Boom! Dampak arus besar ini bertabrakan dengan kejam ke tubuh Gunawan, menghancurkan pertahanan kekuatan energinya dan menghancurkannya dengan kejam ke kolam yang keras dan berombak. Rasa sakit yang panas dan membakar menyelimuti seluruh tubuh Gunawan saat seluruh tubuh bagian atasnya berubah menjadi merah total. Di sudut mulutnya, garis darah yang menakutkan keluar. Namun, tidak ada satu jejak menyerah atau ketakutan di kedua matanya. Dengan terengah-engah, dia melayang naik dari perairan yang bergoyang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan arus deras saat dia memanjat dengan susah payah. Pukulan air terjun menyebabkan sedikit kerusakan padanya dan dengan menahan arus dan berenang ke pinggir, dia hampir menghabiskan energinya yang terakhir. Namun, dia tidak jatuh dan terengah-engah setelah dia memanjat ke darat. Namun sekali lagi, berjalan menuju batu besar di bawah air terjun dengan tubuhnya yang bergoyang. Dia kemudian memfokuskan untaian kekuatan energi yang lemah, kekuatan energi terakhirnya dan mengumpulkan di atasnya untuk melindungi kepalanya. Sudah di tingkat pertama ranah fondasi, dia benar-benar cepat. Melihat energi kecil yang sangat besar yang dilepaskan Gunawan, Rumini tercengang di dalam hatinya. Hanya dalam kurun waktu 7 hari yang singkat, dia benar-benar secara resmi melangkah ke tingkat pertama ranah fondasi. Kecepatan ini, bahkan di antara orang-orang yang dia kenal, sudah cukup untuk mengejutkan orang lain. Itu benar-benar tubuh fana dan sebelum dia mengaktifkan teknik Dewa Elemen Secret maka itu tidak ada bedanya dengan pusat cakra orang biasa. Metode apa yang dia gunakan untuk memasuki ranah fondasi dalam kurun waktu 7 hari yang singkat?
Dengan tubuh manusia, bahkan jika semua pusat meridian dibuka, biasanya akan memakan waktu setidaknya sebulan. Namun, untuk benar-benar menantang jenis air terjun ini hanya di tingkat pertama ranah fondasi, ini jelas mencari kematian. Dan setelah mengalami kerusakan parah oleh air terjun untuk pertama kalinya, dalam kondisi hampir memiliki semua tenaga dalamnya, dia hampir tidak sempat beristirahat sebelum melangkah ke air terjun sekali lagi. Rumini bergegas mendekat dan berteriak dengan nada menawan. "Apa kau menginginkan kematian?" Gunawan mendengar suara Rumini dan langkahnya berhenti sebentar. Namun hanya sebentar, karena ia terus berjalan menuju air terjun. Boom! Energi terakhir yang tersisa segera terbuang tanpa pertanyaan dan dalam sekejap, lebih dari selusin luka kecil terbentuk di punggung Gunawan. Saat penglihatannya menjadi hitam, dia memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya dan kemudian menabrak air yang bergolak sekali lagi. Sangat ceroboh, Rumini mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia bergegas menuju arah di mana Gunawan tersapu, siap membawanya ke darat. Tak lama kemudian, siluet Gunawan melayang ke permukaan air, tapi ketika dia mendekati Gunawan dan hendak menariknya ke atas, dia malah mendengar penolakan serak dan lemah. Namun pasti ditolak. "Jangan, bantu aku." Wajah Gunawan yang melayang keluar dari permukaan air putih seperti kertas. Bekas luka di tubuhnya tampak mengerikan. Saat dia membuka matanya setengah, tatapannya tampak lemah, namun pada saat bersamaan sangat sadar. Dia benar-benar tidak kehilangan kesadaran. Rumini menarik tangannya, dan hatinya tercengang sekali lagi. Salah, menurut kondisi sebelumnya, jika itu adalah orang biasa yang mengambil dampak itu, mungkin tidak ada yang bisa tetap sadar. Saat dia menatapnya, tiba-tiba Rumini bertanya-tanya, apakah mungkin dia hanya menggunakan kemauannya, seolah hidupnya bergantung padanya, untuk tetap sadar? Cukup mengesankan bahwa kau tidak kehilangan kesadaran. Apa kau yakin bisa datang ke darat? Seperti yang dia inginkan, Rumini melayang di atasnya dan tidak memberinya bantuan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya memerah dan dia cepat mundur dengan cara yang ketakutan. Dia terus-menerus menarik diri dalam garis lurus, dua tangannya yang kecil secara bersamaan menekan ke bawah pada dirinya sendiri, sampai dia cukup jauh. Baru pada saat ini, jelaslah bahwa perhatian Gunawan jelas tidak pada dirinya. Jika dia dalam kondisi normal, dia masih bisa menahan arus seperti ini. Namun untuk dia sekarang, arus cepat ini tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk. Dia meremas pusat cakra yang hampir habis dan mengangkat lengannya yang hampir mati rasa. Saat dia dengan gigih menahan dampak berat arus terhadap tubuhnya, dia melanjutkan untuk perlahan-lahan berenang ke darat sedikit demi sedikit. Beberapa saat kemudian, otot-otot di lengan dan bahunya mulai tersentak. Inilah reaksi alami tubuh saat seseorang benar-benar menghabiskan kekuatan mereka. Dalam situasi ini, lengan-lengan itu pada dasarnya tidak mungkin diangkat dan bisa dianggap kurang lebih cacat. Bekas luka di punggungnya tumbuh lebih besar saat mereka terbelah terpisah, saat darah mengalir ke bawah tanpa berhenti. Rumini tumbuh lebih dan lebih khawatir saat dia terus menonton adegan ini, karena bahkan tangannya yang sebelumnya mengepalkan tanpa sadar mengendur. Namun, kedua lengan Gunawan mulai bangkit dan bergerak dan tubuhnya perlahan-lahan mendekati darat. Tidak mungkin membayangkan dari mana dia memeras energi dari saat jelas bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya, karena kekuatannya benar-benar habis dan bahkan kesadarannya seharusnya buyar. Mungkin bukan kekuatan yang mendorong tubuhnya maju, tapi kemauan. Keteguhan yang tak terbantahkan. Di bawah tatapan kosong Rumini, Gunawan sekali lagi naik kembali ke darat. Pada saat itu, hati Rumini bergetar seolah baru saja menyaksikan perang yang luar biasa besar. Tepat saat dia mengira Gunawan akan pingsan setelah menjadi lemah ini, dia malah melihat dia bergoyang saat dia berdiri sekali lagi. Dia sebenarnya masih bisa berdiri. Gunawan yang telah berdiri sekali lagi, berjalan di arah Rumini. Langkahnya sangat lamban, dan setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya akan bergoyang kencang, dengan kemungkinan runtuh kapanpun. Dia terus berjalan terus sampai lebih dari selusin langkah sebelum akhirnya berhenti. Saat itulah Rumini menemukan sebuah kolam kecil ke arah itu. Kolam itu jelas buatan manusia dan tidak lebih dari 1 meter. Interiornya dipenuhi cairan hitam. Gunawan memasuki kolam hitam dan duduk dengan susah payah sampai seluruh tubuhnya, selain kepalanya, terendam cairan hitam. Saat itulah Gunawan memejamkan mata dan akhirnya kehilangan kesadaran. Rumini mendarat dari udara dan mengamati Gunawan yang pingsan dengan ekspresi yang rumit. Kolam itu jelas digali oleh Gunawan, karena ada banyak macam item yang berdekatan dengan sekitarnya. Sebagian besar jenis ramuan berbeda, mungkin dengan lebih dari 20 jenis yang berbeda. Di antara mereka,
barang dengan jumlah tertinggi adalah setumpuk dahan hitam dan dedaunan yang tampak seperti kayu bakar kering. Bau yang dipancarkannya sangat mirip dengan bau kolam yang dibiarkan keluar. Rumini dengan santai mengambil akar, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya. Segera, kulitnya sedikit berubah. Anggur tengkorak iblis, dia benar-benar membasahi dirinya sendiri dengan hal ini. Jadi dia menggunakan metode ini dalam kurun waktu 7 hari yang singkat. Tidak, mungkin bahkan kurang dari 7 hari untuk memaksa dirinya masuk ke ranah fondasi. Rumini menatap wajah Gunawan dengan diam. Wajahnya yang lembut dan tidak dewasa adalah bukti bahwa dia memang baru berusia 16 tahun. Namun bagaimana mungkin dia bisa mencapai level ini? Mungkinkah dia benar-benar telah mengalami neraka sebelumnya? 2 jam kemudian, Gunawan terbangun melihat Rumini melayang di sampingnya. Begitu dia membuka matanya, dia dengan dingin menatapnya dengan wajah mungilnya. Begitu melihatnya membuka matanya, dia langsung menekannya seolah itu refleksnya yang terkondisi. Kau telah terus melakukan ini beberapa hari terakhir? Rumini membuka mulutnya dan bertanya. Kurang lebih. Gunawan meluruskan tubuhnya yang masih tak berdaya, sementara luka di punggungnya kurang lebih disembuhkan. Di kolam itu, tidak hanya ada anggur tengkorak iblis, tapi juga ramuan yang dipetiknya secara pribadi, yang digunakan untuk menghasilkan cairan pemulihan terbaik. Apa kau tidak takut mati mendadak? Wajah Rumini menjadi agak dingin. Aku tidak akan membiarkan diriku mati. Sama sekali tidak. Gunawan tertawa ringan saat mengatakannya dengan penuh percaya diri dan tekad. Rumini tersenyum jijik. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa kau berpikir bahwa hanya akan ada air di air terjun itu? Jika ada batu besar yang tercampur, jatuh dan menghancurkan tubuhmu, tubuhmu bisa terpecah kedua bagian. Aku ingin tahu, untuk alasan apa kau begitu putus asa? Karena, aku perlu memiliki kekuatan yang cukup kuat. Gunawan mendongak di tengah kolam dan dengan perlahan berkata, jika aku memiliki cukup kekuatan, guruku tidak akan dipaksa mati, keluargaku tidak akan menderita penghinaan. Sebelumnya, pusat cakraku lumpuh, jadi aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengejar kekuatan. Sekarang langit, oh, itu tidak benar, Ruminilah yang memberiku pusat cakra yang baru, jadi tentu saja aku tidak punya alasan untuk terus menjadi malas dan lalai. Dan kau, guru kecilku Rumini, kau membuka mulutmu dan hal pertama yang kau ingin aku lakukan adalah mencapai sebuah alam yang tidak pernah ada di seluruh pulau Jawa sebelumnya, hanya dalam 30 tahun. Demi dirimu, bagaimana mungkin aku tidak putus asa? Metode kultivasi Gunawan sangat sederhana, tapi juga sangat ekstrim dan sangat menakutkan. Dengan menggunakan kekuatan dampak air terjun yang sangat besar itu, dia benar-benar menyebarkan kekuatan energi sendiri, sementara juga menghadapi sejumlah besar trauma yang sedang ditangani oleh kekuatan hidupnya. Kemudian, di bawah keadaan terbakar abis ini, dia mengeksploitasi dan merobek batas tubuhnya dan tenaga dalam. Karena menggulingkan batas juga berarti maju selangkah lebih maju. Namun selama proses ini, bahkan sedikit kecerobohan pun akan segera berakibat kematian. Setelah itu, dia menenggelamkan dirinya ke dalam cairan obat yang terbuat dari anggur tengkorak iblis. Anggur tengkorak iblis berisi racun akut dan juga akan sangat merangsang tubuh. Setelah Gunawan kehilangan kesadarannya, sel-sel di permukaan tubuhnya masih akan terus mengalami kejang, berkontraksi, dan menguatkan di bawah rangsangan. Ini mempercepat proses penyembuhan dan dengan paksa mendorong tubuhnya selangkah lebih maju, memecahkan batas-batasnya. Sedangkan racun yang dibawa oleh anggur tengkorak iblis, Gunawan yang memiliki mutiara racun surgawi tidak sedikit pun merasa terganggu olehnya. Pada dasarnya beginilah bagaimana dia melewati beberapa hari terakhir ini. Dia berlatih dengan mempertaruhkan hidupnya menggunakan metode ekstrim ini, seolah-olah dia adalah orang gila yang bunuh diri. Jika kau seperti ini, aku tentu saja tidak akan menghentikanmu. Jadi, berapa lama kau berencana untuk tinggal di sini dan berlatih? Rumini berkata angkuh dengan suaranya yang menawan. Tentu saja, itu akan terjadi sampai aku menaklukkan air terjun ini. Kata Gunawan dengan tekad, sekilas resolusi melintas di matanya. Jika aku bahkan tidak dapat menaklukkan air terjun ini, kualifikasi apa yang aku miliki untuk menaklukkan tujuanku? Baiklah, maka putri ini akan mengamati berapa lama kau akan menaklukkan air terjun ini. Tapi sebelum itu, wajah mungil Rumini berpaling ke samping pada saat ini dan pipinya menunjukkan sedikit rasa malu. Segera, pergi membeli 1 set pakaian baru untukku, termasuk pakaian dalam, sepatu dan pita rambut. Apakah itu benar-benar perlu? Aku pikir pakaianmu saat ini terlihat cukup bagus. Gunawan mengevaluasi Rumini dari atas ke bawah dan berkata dengan wajah serius. Jika kau tidak pergi dan membelinya, aku akan marah.
Segera, aura dingin yang penuh dengan niat membunuh mulai merembes keluar dari tubuh Rumini. Baiklah, aku akan pergi setelah aku selesai memulihkan tenaga dalamku. Gunawan menyesuaikan tempat duduknya di kolam obat. Sambil menenangkan hati dan napasnya, dia merasakan pusat cakra yang benar-benar kosong, perlahan menjadi penuh. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bertanya, Rumini, sebelum kau memasuki mutiara racun surgawi terakhir kali, tampaknya ada pertanyaan yang belum kau jawab. Dari mana asalmu? Apa kau seorang putri dari semacam kerajaan? Rumini berdiri, dan berkata dengan wajah datar. Aku, tentu saja seorang putri, tapi bukan putri kekaisaran. Dari mana aku datang? Itu adalah tempat yang tidak akan kau ketahui bahkan jika aku mengatakannya. Dari tempat ini, itu sangat jauh. Dari tingkah laku Rumini, dia jelas tidak ingin benar-benar menjawab pertanyaannya. Gunawan berpikir sedikit dan berkata, jika sejauh itu, mengapa kau datang ke kota Klaten? Apa kau terpaksa melarikan diri karena ada orang yang mengejarmu? Alis Rumini yang mungil dan imut segera tenggelam dan berkata dingin, semua orang yang mengejarku sudah mati. Tapi aku tidak menyangka bahwa mereka benar-benar memiliki racun tabu semacam ini. Aku benar-benar diracuni tanpa sadar. Adapun alasan mengapa aku datang ke tempat ini, itu adalah untuk menemukan tempat rahasia Dewa 5 Elemen, yang disebutkan dalam kenangan darah Dewa Elemen. Di antara mereka, salah satu lokasi rahasia Dewa Elemen itu samar-samar berada di sekitar kawasan timur Pulau Jawa. Saat aku mencarinya, racun akut itu menjadi aktif. Sisa ceritanya, kau seharusnya sudah mengerti secara kasar. Tempat rahasia Dewa 5 Elemen, Gunawan memiliki wajah yang penuh dengan kebingungan. Kenangan Dewa Elemen telah menyebutkan bahwa Pulau Jawa ini diciptakan oleh Dewa Elemen pada saat itu. Di Pulau Jawa, ia memiliki 5 tempat perlindungan. Sebelum jatuhnya, ia meninggalkan 5 benih di 5 tempat berikut. Ini juga menjelaskan bahwa Rumini melirik Gunawan. Hanya mereka yang telah mewarisi kekuatannya yang dapat menemukannya. Itu berarti, hanya kita yang bisa menemukannya? Gelombang kegembiraan menghantam Gunawan dan dia buru-buru berkata, apa sebenarnya 5 benih itu? Apakah mereka kuat? Dan bagaimana aku bisa menemukannya? Bagaimana aku bisa tahu? Tapi karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Elemen, bagaimana mungkin mereka tidak kuat? Namun kau sekarang sebaiknya berhenti memikirkan hal-hal asing ini. Tempat rahasia Dewa 5 Elemen. Tingkat kekuatan di daerah sekitarnya tentu akan sangat tinggi. Bagaimana kau bisa menyentuh atau bahkan mendekatinya? Suatu hari nanti, saat kau bisa dengan sombong melihat ke bawah seluruh Pulau Jawa, pikirkanlah itu. Rumini mengucapkan kata-kata seperti orang tua, bangga dengan kebijaksanaan dan pengalaman seseorang. Gunawan hanya bisa menutup mulutnya, mengumpulkan pikirannya, dan dengan tenang memulihkan tenaga dalamnya. 7 hari berlalu dan pada dasarnya tidak ada kesempatan bagi Sin Rengkuni untuk tinggal di dalam alas pengging. Gunawan mengeluarkan 1 set pakaian baru dari mutiara racun surgawi, berganti pakaian dan kemudian kembali ke alas pengging. Dengan hanya satu tujuan dalam pikiran, untuk membeli 1 set baru pakaian untuk Rumini. Tapi akhirnya, Gunawan kembali dengan tangan kosong. Itu karena prosesnya berjalan seperti ini. Rumini, bagaimana pakaian ini? Sepertinya mereka terlihat cantik. Tidak mau, aku tidak akan pernah memakai sesuatu yang ungu. Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini? Bagaimana gaun di tempat ini sangat kasar? Bagaimana putri ini bisa memakai sesuatu yang tidak murni? Ini hanya kota terpencil dan pakaian dari toko ini bisa dianggap paling mewah. Sama saja jika kau tahan dengan itu. Aku lebih suka tidak memakai apapun daripada memakai sesuatu yang kasar seperti ini. Aku tidak menginginkan pakaian ini. Tunggu sampai aku menaklukkan air terjun, maka aku akan menuju ke kota Boyolali. Pasti ada pakaian yang lebih baik di sana. Jika kau tidak menginginkan pakaian di sini, kita akan membelinya nanti. Atau, mari kita cari celana dalam dulu. Kamu, mencari, mati, mau bertaruh kalau aku akan membunuhmu sekarang? Tanpa sadar, 4 bulan berlalu dengan mulus. Gunung Naga Api, air terjun di pegunungan. Musim telah memasuki musim dingin dengan tenang, karena air terjun mulai semakin dingin. Namun, seorang pemuda benar-benar berdiri di bawah air terjun selama periode waktu ini. Tubuh bagian atasnya terbuka dan matanya tertutup rapat saat ia membiarkan aliran air es dingin mengalir ke tubuhnya. Namun wajahnya tidak goyah, seolah-olah dia berakar di sana seperti batu besar yang tak tergoyahkan. Di tubuhnya, kekuatan energi melonjak untuk mempertahankan diri terhadap dampak aliran air. Sampai tanda terakhir kekuatan energi benar-benar terkuras kering. Boom! Tubuh pemuda mulai berguncang, lalu ketika akhirnya tidak mampu menguatkan diri lagi,
dia menabrak genangan air yang deras. Memanjat keluar dari kolam ke tepi sungai dengan susah payah, Gunawan menarik napas berat, berjalan ke kolam kecil yang baru dia gali dan menenggelamkan diri sendiri. Dia kemudian menyambar beberapa pelet berwarna hitam yang berada di samping kolam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mereka adalah pil penyembuh kelas rendah yang disintesis dari anggur pasir besi yang dikumpulkan dari daerah sekitarnya. Mereka bisa sedikit meningkatkan tingkat pemulihan tenaga dalam untuk jangka waktu tertentu. Setelah mengkonsumsi pil penyembuh, Gunawan menarik napas lega, memejamkan mata dan memasuki keadaan meditasi. 54 pusat meridian terbuka dan dengan cepat mengembalikan tenaga dalam. Beberapa bulan ini, dia selalu menginap di tepi air terjun ini. Dia menembus batasnya lagi, dan pada saat yang sama, tidak ada kerusakan atau luka yang tidak dapat diperbaiki karena anggur tengkorak iblis. Rumini menatapnya dari kejauhan dalam keheningan. Mengenai metode kultivasi bunuh diri Gunawan, dia sudah terbiasa mengamatinya. Dia telah menduga bahwa Gunawan hanya akan dapat bertahan dalam tingkat pelatihan selama beberapa hari ini. Tapi yang membuat dia benar-benar takjub adalah bahwa selama 4 bulan dia melakukan hal yang sama, setiap hari, tanpa bersantai satu hari pun. Namun, kultivasi gila ini pastinya bukan karena dia telah kehilangan akal sehatnya. Kapanpun dia merasa bahwa beban atau kerusakan tubuhnya terlalu banyak, dia akan segera kembali berendam di kolam anggur tengkorak iblis untuk perlahan membiarkan tubuhnya pulih dan menguat. Seiring berjalannya waktu, jumlah anggur tengkorak iblis yang dikumpulkannya setiap hari meningkat semakin banyak dan cairan yang diekstraksi anggur tengkorak iblis menjadi lebih tebal. Jumlah yang cukup tinggi sehingga seorang praktisi tenaga dalam di ranah fondasi akan segera mati setelah tenggelam selama 5 atau 6 detik. 1,5 jam kemudian, Gunawan membuka matanya dan melompat keluar dari kolam kecil itu. Dia menyeka tubuhnya, menyambar sisa kelinci panggang dari makanannya yang sebelumnya dan mulai memakannya. Ketekunan kali ini berlangsung 23 detik, sedikit membaik dibanding terakhir kali. Rumini mendekat ke sisinya, kedua lengannya melintang di depan dadanya yang mungil, karena dia dengan tanpa emosi mengatakannya. Dengan kecepatan ini, dalam 1,5 bulan lagi, kau akan bisa melakukan terobosan ke tingkat kelima ranah fondasi. Kecepatan ini bisa dianggap tidak buruk. Mulai dari nol, ia mencapai tingkat pertama ranah fondasi dalam 7 hari. Tingkat kedua ranah fondasi dalam sebulan. Tingkat ketiga ranah fondasi dalam 2,5 bulan. Dan 10 hari yang lalu, dia juga mencapai tingkat keempat ranah fondasi. Kecepatan ini tidak hanya tidak terlalu buruk, bahkan dalam semua sejarah kultivasi Pulau Jawa, kecepatan ini memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. 54 pusat meridian Gunawan telah terbuka. Dia mengenal dengan baik struktur tubuh manusia, pusat cakra dan proses kultivasi saat berlatih dengan cara yang sangat baik. Menambah latihan luar biasa yang mengabaikan siang dan malam seolah-olah hidupnya tergantung pada hal itu, kemungkinan untuk memiliki kecepatan yang menakjubkan ini sama sekali tidak berlebihan. Sampai sekarang, tenaga dalamnya tidak sebanding dengan keadaannya pada 4 bulan yang lalu, tubuhnya juga menjadi sangat tahan banting. Namun, peningkatan kekuatan pelindung tenaga dalam hanyalah sebagian kecil dari alasan. Alasan yang lebih besar adalah bahwa dia mengambil dampak dari air dan berendam dalam ramuan anggur tengkorak iblis dengan jumlah waktu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tenaga dalamnya hanya berada di tingkat keempat ranah fondasi, kekuatan tubuhnya mungkin tidak dapat dikalahkan oleh praktisi tenaga dalam pada tingkat ke-6 ranah fondasi. Lalu, kapan kau akan mengajariku teknik tenaga dalam? Kau sudah menjadi guruku selama 4 bulan, tapi tetap saja tidak mengajariku apapun. Gunawan tidak jelas mengatakannya saat dia sedang makan. Kau benar-benar tahu tentang dasar-dasar latihan dalam hal yang sangat penting, jadi kau jelas tidak membutuhkanku untuk mengajarkan sesuatu kepadamu. Rumini melihat dengan bangga. Apa yang kau perlu lakukan sekarang adalah untuk mengkonsolidasikan ranah fondasi. Setelah kau menembus ranah fondasi dan memasuki ranah kelahiran cakra, aku akan secara alami mengajarkan teknik tenaga dalam kepadamu. Saat dia berbicara sampai di sini, ekspresi di mata Rumini tiba-tiba berfluktuasi dan mengeluarkan suara. Seseorang akan datang. Bukankah banyak orang sering datang kemari? Tanya Gunawan santai. Ada 5 orang sekaligus, tenaga dalam mereka semua di ranah kekuatan langit. Dan salah satu dari mereka sudah setengah langkah ke ranah alam raja. Rumini sedikit merajut alisnya saat suaranya samar-samar menegang dalam konsentrasi tinggi. Apa? Gunawan hampir menggigit lidahnya saat dia berteriak tanpa ketenangan. Ranah kekuatan langit, di Gunung Naga Api yang ada di alas pengging yang kecil ini, mengapa para praktisi tenaga dalam level ranah kekuatan langit muncul? Ranah kekuatan langit terletak di puncak Pulau Jawa.
Itu adalah sesuatu yang hanya karakter seseorang seperti Cutriwi capai. Dan biasanya menerima kekaguman banyak orang, eksistensi yang luar biasa. Setengah langkah kerana alam raja berada di tingkat ke-10 puncak ranah kekuatan langit, namun ada makhluk yang sangat kuat yang hanya berjarak setengah langkah dari ranah alam raja. Kekuatan ini merupakan eksistensi tertinggi yang memiliki cukup kekuatan untuk menyentuh gelar 10 besar Pulau Jawa. Karakter semacam ini umumnya lahir dari padepokan besar yang memiliki pengaruh lama. Bahkan di dalam padepokan-padepokan besar itu, posisi mereka akan sangat tinggi, karena pada dasarnya mereka tidak mungkin dilihat oleh orang biasa. Mengapa mereka muncul di daerah terpencil seperti itu? Tidak hanya itu 5 dari mereka pada saat yang sama. Dan cerita pun bersambung.